Was I Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama TS Channel Ambon Ternate Sanana. Yang kali ini kita bakal ngejelasin tentang sejarah kota Ternate. Mau tahu keseruannya gimana? Yuk kita terus. was I Tadi kita habis menikmati keindahan sunrise di kota Ternate teman-teman. Tepatnya di Taman Kota Ternate ini. Bukan spot sunrise yang paling bagus, tapi kayaknya bakalan seru juga. Teman-teman, kota Ternate ini dijuluki dengan kota rempah dan merupakan salah satu dari 5 kepulauan yang terkenal dengan Kepulauan Rempah dan menjadi salah satu aktivitas perdagangan terbesar khususnya di Indonesia Timur, yaitu perdagangan rempah, cengkeh, dan pala. Wow, cukup menarik kan teman-teman? Kota Ternate ini terletak di Provinsi Maluku Utara teman-teman, tepatnya di bawah kaki Gunung Gamalama. Mau tahu hal menarik atau sejarah menarik tentang kota Ternate ini? Yuk kita teman-teman pantengin terus. or was that a dream too? Was I Dengan berbagai cerita sejarah yang menarik tentang kota Ternate, sebuah kota yang kaya akan warisan budaya dan sejarahnya, perjalanan kita akan dimulai dari Benteng Kalamata. Dulunya kota Ternate berbentuk kesultanan disebut sebagai Kesultanan Ternate atau lebih dikenal dengan Kerajaan Gapi, kerajaan Islam pertama yang ada di Maluku dan memiliki pengaruh cukup besar di sekitar kawasan timur Indonesia sejak abad ke-13 teman-teman. Pada abad ke-15, Ternate menjadi pusat Kesultanan Ternate yang didirikan oleh Mbah Masur Malomo pada tahun 1257 Masehi. Mulai pertengahan abad ke-15 Masehi, Islam diadopsi secara total oleh kerajaan dan mulai menerapkan syariat Islam. Semenjak Islam masuk ke Ternate, kesultanan tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat pada bidang perdagangan rempah. Sultan Zainal Abidin adalah sultan yang terkenal dan juga beliau meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan gelar Sultan. Sultan Zainal Abidin ini memerintah pada abad ke-15 dan memperluas pengaruh kesultanan. Benteng ini merupakan benteng tertua loh teman-teman di Ternate dan sekaligus menjadi rebutan dari 5 negara. Mengapa kira-kira jadi rebutan dari 5 negara? Coba teman-teman kalau yang tahu tulis di kolom komentar ya. Kesultanan Ternate memiliki peran penting dalam perdagangan di wilayah timur Indonesia dan menjalin hubungan dengan berbagai negara termasuk Portugis, Spanyol, Arab, dan Cina. Sehingga memunculkan persaingan antara kekuatan Eropa untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan mengancam kestabilan ekonomi di Ternate. Di abad ke-16 ketika Portugis datang dan mendirikan benteng di Ternate, di tahun 1600-an atau abad ke-17 Belanda masuk ke Ternate dengan tujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah.
Sekitar tahun 1843, Belanda meninggalkan benteng Kalamata dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemudian pada tahun 1994 sampai 1997, pemerintah Indonesia memperbaiki benteng Kalamata hingga kembali ke bentuk aslinya. Sehingga perbaikan benteng tersebut dilakukan lebih dari 3 tahun ya teman-teman. Benteng Kalamata ini dibangun oleh bangsa Portugis sejak tahun 1540 di bawah kepemimpinan Antonio Pigafetta, yang saat itu sedang mengembangkan kekuasaan di Ternate. Pada mulanya benteng ini bernama Benteng Santa Lucia. Namun pada tahun 1810 Masehi, benteng ini jatuh ke tangan Belanda yang berganti nama menjadi Benteng Kalamata. Nama yang diambil dari nama Pangeran Kesultanan Ternate, yaitu Kaicil Kalamata. Peristiwa penting terjadi di mana benteng ini merupakan perjuangan Sultan Baabullah untuk mengusir Portugis dari Ternate, sehingga di tahun-tahun 1575 Portugis meninggalkan Ternate dan menandai akhir dari dominasi mereka atas wilayah Ternate. Benteng Kalamata dikuasai oleh Spanyol dan dijadikan sebagai pos perdagangan dalam melancarkan serangan terhadap Belanda. Maka dari itu, kedua negara tersebut saling bergantian menduduki benteng Kalamata. Benteng Kalamata yang dibangun Portugis ini berbentuk segi empat yang tak beraturan. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu. Dindingnya tersusun atas batu andesit dan batu karang yang direkatkan memakai kalero, sejenis kapur yang dihasilkan dari pembakaran batu karang. Dengan ketebalan temboknya sekitar 60 cm dan tingginya sekitar 3 meter. Saat menjelajahi area sekitar, kita bisa melihat sisa-sisa bangunan dan merasakan nuansa sejarah yang cukup kental. Benteng ini memiliki pemandangan yang sangat cantik dan menjadi tempat yang sempurna untuk menggabungkan wisata bersejarah dengan menikmati pemandangan alam yang indah. Saat ini Benteng Kalamata menjadi tempat destinasi wisata sejarah di kota Ternate dengan pemandangan wisata paling eksotis. Selanjutnya kita akan mengunjungi tempat bersejarah lainnya. Jadi tetap bersama saya dalam perjalanan. Teman-teman, kita sedang berada di tempat bersejarah lainnya, yaitu Benteng Oren atau Port Oren. Simak keseruan dan saksikan video berikut ini. Sebagai respon terhadap persaingan Portugis dan basis kekuatan serta atas izin yang sudah diberikan Sultan Ternate, Belanda membangun Benteng Orange. Benteng ini dinamai Orange untuk menghormati Wangsa Oren Nassau yang merupakan keluarga kerajaan Belanda dan sampai saat ini menjadi situs bersejarah tentang kolonial Belanda di Ternate. Dengan kekuatan militer dan strategi perdagangan yang cerdas, Belanda mampu memperluas pengaruhnya di Maluku dan mengontrol jalur perdagangan rempah-rempah menggeser kekuasaan Portugis melalui pertempuran. Benteng Orange adalah sebuah bangunan pertahanan bertipe kastil dengan denah trapesium yang memiliki 4 bastion di tempat sisinya. Di abad ke-17, Benteng Orange memegang peran penting karena pada saat itu dijadikan sebagai kediaman Gubernur Jenderal POC. Selain itu, Benteng Orange dijadikan tempat para petinggi POC untuk berunding dengan Sultan Mudafar dari Ternate, yang dimana peristiwa tersebut terjadi setelah POC menetapkan Maluku Utara sebagai lokasi pusat pemerintahan Hindia Belanda sebelum pada akhirnya pindah ke Batavia. Pada 1613, Gubernur Jenderal POC pertama, Viterbot, menetapkan Maluku sebagai pusat POC termasuk kota Ternate dan Ambon yang ditetapkan sebagai wilayah hunian POC. Namun, kekuasaan Belanda di Ternate tidak berjalan dengan mulus nih teman-teman, karena Belanda harus menghadapi perlawanan dari Sultan Ternate dan juga kekuatan lokal lainnya. Selama abad ke-17 dan 18, situasi politik di Maluku berubah dengan sebagai alienasi dan konflik yang terjadi. Meskipun demikian, Belanda tetap mempertahankan pengaruhnya di Ternate sampai abad ke-20 sebelum akhirnya meninggalkan wilayah tersebut setelah kemerdekaan Indonesia. Benteng ini pun beralih fungsi menjadi penjara dan sempat dijadikan tempat pengungsian Sultan Muhammad Baharudin II. Kini benteng tersebut dikelola oleh pemerintah kota Ternate menjadi tempat wisata bersejarah
dan sebagian dijadikan perkantoran serta bekas kediaman Gubernur Jenderal VOC dialih fungsikan menjadi kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Teman-teman penonton ATS Channel, kita sedang berada di Benteng Hollandia atau lebih dikenal sebagai Benteng Toluco. Nama Toluco ini diambil dari nama Sultan Ternate yaitu Kaicil Toluco, di mana benteng ini terletak di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. Benteng ini dahulunya dibangun oleh Portugis pada tahun 1945 oleh Francisco Serrao pada saat perebutan rempah-rempah. Dulunya pada masa kolonialisme, saat perebutan rempah, benteng ini difungsikan sebagai tempat pengintaian oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis berkoalisi dengan Ternate sebelum akhirnya diambil oleh bangsa Belanda. Bentuk bangunan benteng Toluco ini cenderung membulat dengan satu bastian di depan dan satu di belakang, dan hal itu menjadi ciri khas dari benteng ini. Benteng ini sendiri terletak di atas bukit dan menjorok ke arah laut dengan pemandangan yang cukup menakjubkan. Kita lihat pemandangannya, teman-teman. Di atas benteng ini kita bisa melihat di belakang ada pemandangan, dan kita juga bisa melihat ada Pulau Metara dan Pulau Tidore dan juga Pulau Halmahera. Dan tepat di depan saya ini adalah pemandangan salah satu ikonik dari Kota Ternate juga, yaitu pemandangan Gunung Gama Lama. Pada tahun 1661, Dewan Pemerintahan Belanda mengizinkan Sultan Mandar Shah dari Ternate dan pasukannya untuk tinggal di benteng tersebut. Kemudian, di tanggal 16 April 1799, pasukan Kaicil Nuku yaitu Sultan Tidore yang ke-19 menyerang benteng tersebut, namun berhasil dipukul mundur oleh pasukan gabungan Ternate dan VOC. Benteng Toluco ini sempat dikosongkan pada masa kepemimpinan Residen V. van der Krep pada tahun 1864 karena bangunannya yang sudah tidak layak. Dan pada saat ini Benteng Toluco menjadi salah satu objek wisata sejarah yang tak boleh terlewatkan saat berkunjung ke Kota Ternate, teman-teman. Baik teman-teman ATS Channel, terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kita mengulik sejarah Kota Ternate. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dukung channel ini untuk berkembang dan saksikan video-video keseruan kita di next video selanjutnya. Ciao!